Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai medan listrik. Kali ini, medan listriknya adalah untuk yang lebih dari 2 muatan dan membentuk sudut. Saya akan menjelaskan secara rincinya dari contoh saja ya. Di sini saya punya contoh segitiga ABC sama sisi. Nah, kita gambarin dulu segitiganya. Ini segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi dengan panjang sisinya 30 cm. Berarti di sini 30 cm, 30 cm, 30 cm begitu ya. Karena sama sisi semuanya sama. Nah, lalu ada titik AB dengan muatan 30 mikrocoulomb dan min 80 mikrocoulomb. Pertanyaannya adalah kuat medan listrik di titik C. Di sini saya titikkan A, di sini B, di sini C. Karena segitiga sama sisi sebetulnya boleh ya mana aja, tapi saya gambarnya gini aja. Nah, kita tulis dulu datanya. Data di sini ada QA yaitu sebesar 30 mikrocoulomb atau setara dengan 30 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Lalu kita punya muatan B yaitu negatif 80 mikrocoulomb yaitu setara dengan negatif 80 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, jaraknya ini semuanya sama yaitu 30 cm atau saya tulis 0,3 dalam meter ya. Nah, kan permintaannya adalah di titik C, berarti kita lihat di C ini. Tadi yang A itu jenisnya adalah positif, yang B negatif. Tuliskan biar tidak lupa. Nah, kita lihat di titik C, dia itu medannya dari A dan dari B gitu ya. Dari A kan positif nih ya. Medan positif itu adalah arah medannya keluar ya kalau dari muatan positif. Nah, karena titik C-nya di sini, kita ikutin polanya yang ini kan, berarti ya. Nah, keluar gitu kan. Nah, set kita teruskan di sini. Nah, ini adalah medan A. Jadi, ikuti gambar dari jalurnya ya. Ini kan jalur antara A dan C, ini jalurnya. Jadi, ikutinnya garis yang ini. Maksudnya begitu. Ini ikutin ya. Nah, kalau yang B negatif itu kan tandanya masuk gitu ya, masuk muatan dari semua arah sebetulnya ya. Tapi karena titik C-nya di sebelah sini, berarti masuknya ikutin jalurnya. Nah, ini jalurnya. Nah, ini medan dari B. Begitu ya, dari C dari A positif keluar, dari B negatif masuk. Nah, begini gambarnya. Lalu kita buatkan vektornya. Miring sedikit, ikutin miring sedikit, samping, ikutin samping. Ketemu di sini, tarik. Nah, ini adalah medan C-nya. Berarti medan di C ini ada sudut theta. Ya, maaf, ini sudut 60 derajat ya. Maaf, ini 60 derajat segitiga ya. Ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat gitu ya. Nah, berarti ini merah antara EB dan EA ini adalah tetanya. Theta di sini berarti besarnya adalah 180 dikurangi 60 yaitu 120 derajat untuk tetanya. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Hitung satu-satu dulu. EB sama EA. Medan di A yaitu rumusnya K Q per R kuadrat. Q-nya Q yang A ya dari A. K-nya yaitu 9, 10 pangkat 9. Muatan A-nya 30, 10 pangkat min 6 per jaraknya 0,3 ya atau 3, 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah, nanti ini adalah 9 habis, berarti 30 kali 10 pangkat 9 kurangi 6, 3 tambahin 2, berarti 5. Lalu untuk medan di B, K Q dari B per R kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9, muatan B-nya negatif 80 ya. Negatifnya nggak boleh dituliskan, karena negatif itu hanya untuk melihat arah medan listriknya kemana.
R-nya juga sama, 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 80 10 pangkat 5 ya, Newton per Coulomb. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari medan di C dengan persamaan akar dari Pitagoras, EA kuadrat tambah EB kuadrat tambah 2 kali EA 2 kali medan dari B, EB, cos theta. Nah, masukkan angkanya. Akar ini 30 10 pangkat 5 kuadrat tambah 80 kali 10 pangkat 5 kuadrat tambah 2 kali 30 10 pangkat 5 kali 80 10 pangkat 5 cos theta. Theta dari 120 derajat. Ingat-ingat, cos 120 derajat adalah negatif setengah ya. Jadi di sini masukkan saja negatif setengah. Sama dengan berarti akar 30 kuadrat ini 900 10 pangkat 10 ya, tambah ini 6400 10 pangkat 10 juga, plus sama minus berarti jadi minus, ini duanya coret aja, 8 kali 3 24 00 10 pangkat 10. Dilanjutkan, berarti hasilnya adalah akar 6400 kurang 2400 berarti 4000. Berarti 4900 10 pangkat 10 atau setara dengan akar 49 70 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Jadi ini jawabannya ya. Jadi medan di C itu adalah sebesar 70 dikali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Ya, begitu. Jadi yang pertama adalah mencari arahnya dulu ya. Oke, baik. Contoh yang kedua supaya lebih terbayang. Nah, contoh keduanya sekarang adalah bentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik B. Pertanyaannya adalah tentukan medan listrik yang dialami muatan B. Di sini B-nya negatif. Nah, karena mintanya di titik B, jadi sebetulnya B ini mau jenisnya positif atau negatif itu nggak mempengaruhi ya. Jadi medan di B itu dipengaruhi oleh muatan A sama muatan C. Maka kita tinggal melihat dari A jenisnya positif. Positif itu kan arah medannya keluar gitu ya. Nah, medannya arahnya keluar. Nah, ini keluar gitu. Karena titik B-nya ada di sini. Ini jalurnya, berarti inilah B-nya, medan dari A. Nah, medan dari A-nya seperti ini. Jadi bukan kemana-mana lagi ya, tapi karena B-nya ada tepat di bawahnya dan ini jalurnya, ikutin jalurnya. Nah, untuk yang C juga positif, berarti kan arah medannya keluar begitu ya. Keluar. Ini arah medan-medannya. Nah, karena B-nya ada tepat di sebelah kirinya, berarti ini rutenya. Nah, kan positif keluar gitu ya. Nah, ikutin. Berarti ke sini. Ini adalah medan dari C. Jadi dari situ asalnya. Nah, ketika sudah ketemu, kita buatkan vektornya. Ini ikuti horizontal, ikuti vertikalnya, ketemu di sini, tarik, set. Nah, ini adalah medan dari yang dialami oleh si B. Medan yang dialami oleh B. Nah, mencari medan di B berarti kita butuh EC sama EA dulu. Nah, ini sudutnya adalah siku-siku ya. Nah, tepat kayak gini, luar berseberangan. Nah, selanjutnya kita cari dulu EA sama EC. Medan di A kita pakai K Ki A per R kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9. Ki A-nya muatannya 3 mikrocoulomb. 3 mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jaraknya 30 cm. Ubah dulu ke meter, 0,3 meter.
berarti 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Hasilnya berarti 3 kali 10 pangkat 5 ya, Newton per Coulomb. Nah, sama muatan di B juga cari dulu, yaitu K dari B per R kuadrat. K-nya 9, 10 pangkat 9, muatan B-nya, muatan C ya. Kan B-nya yang kita cari. Muatan C-nya adalah 4 mikrocoulomb. Berarti 10 pangkat min 6, jaraknya 30 cm, berarti 3 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Hasilnya adalah 4. 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Nah, selanjutnya tinggal mencari medan di B. Kita menggunakan Pythagoras. EA kuadrat tambah EB kuadrat tambah 2 kali medan di A kali medan di B kali cos theta. Nah, karena cos theta dari ini sudutnya adalah 90 derajat, cos 90 derajat adalah 0 ya. Berarti ini 0 kali B kali EA kali 2. Ini semuanya adalah bernilai 0. Gitu ya. Jadi kita tinggal butuh EA sama EB-nya aja. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. Medan A adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Oh maaf, ini C ya, salah nih, maaf. Nah, medan di C nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 kuadrat. Ini udah 0 ya. Jadi hasilnya dari hasil Pythagoras 3, 4, satu lagi berarti 5 ya, lalu 10 pangkat 5. Nah, ini hasilnya gitu. Jadi teman-teman sebelum menghitung cari dulu arahnya ya, dan karena kita membutuhkan sudutnya juga gitu. Baik, segini saja untuk medan listrik yang berbentuk muatan. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Terima kasih telah menyimak video ini.